Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat pagi. Welcome back again di channel aku, Lucky Tarot MS. Hari ini Mami Lucky Tarot mau pick a card tentang alam bawah sadarnya dia, tentang hubungan dan perasaannya ke kita selama ini, ya, sampai hari ini, dan tindakan dia ke kita selanjutnya apa. Ya, kalian dealkan dengan orang yang kalian inginkan. Selalu awali, diiringi, dan diakhiri dengan doa. Bagaimanapun kita tetap mengemis dan meminta pertolongan kepada Allah, memberikan suatu jawaban, solusi melalui tarot. Ya, kita minta kepada Allah tapi mendapatkan gambaran, ya, melalui tarot. Oke? So, kita baca doa menurut kepercayaan masing-masing agar apa yang kita inginkan tercapai dan diampuni dosa kita dan diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Membaca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, kita mulai ya. Kalian dealkan dengan orang yang kalian inginkan. Jangan lupa tarik nafas dalam-dalam, pejamkan mata. Kalian bayangi dia, aku kasih waktu 3 menit. Oke? Satu menit lagi. Aku ingatkan selalu ya, tarot ini bukan Tuhan ya guys, hanya sebagai perantara dan untuk membantu kita menarik energi negatif ya, dan memberi energi positif dalam readingan aku. Ambil hal baiknya, apapun jawaban dari kartu ini sebagai payung kita sebelum hujan. Jangan sampai kita kebasahan lagi dan terlambat. Oke? 30 detik lagi. Oke, kita siap ya. Mami Lucky Tarot pilih ini deck 1, stick 1, stick 2, stick 3. Oke. Mami Lucky pilih stick hijau. Alright, kita lihat di bawah alam sadarnya dia tentang hubungan dan perasaannya dia ke kita ya, saat ini dan selama ini. I do miss you badly. You always into my dream every night. Jadi dia ini merindukan kita ya.
I don't love her or him as I do love you so dearly. Jadi dia tidak mencintai dengan orang yang dia bersama saat ini lebih dalam, lebih ini ya, mencintainya tidak seperti kita, dan dia selalu memimpikan kita setiap malam. Karena di sini dia I do miss you badly. Ya, dia sangat merindukan kita ya, sangat-sangat merindukan kita. I really passionate on you. Dia sangat bergairah sama kita. Thank you to forgiveness and still love me after I've been hurting you until now. Jadi dia sangat berterima kasih ya sama kita karena masih mencintai dia setelah dia menyakiti kita hingga sekarang gitu ya. Jadi dia tahu dia tidak no komunikasi ya sama kalian, sama kita nih, tapi dia sangat mencintai kalian dan dia juga merindukan kita sangat dalam. Dia masih sangat bergairah. Kita lihat di sini. Don't worry. Ya, jadi dia maunya kalian ini jangan khawatir akan perasaan cintanya dia. Karena dia tidak mencintai orang yang bersama dia saat ini. Ya. So kita lihat. Sana. Kita lihat ya. I do miss you badly. Jadi dia merindukan kita ya. Dan dia sangat bergairah untuk bisa bersama kita karena dia tahu kalian masih memaafkan dia. Ya, kita masih memaafkan dia setelah dia menyakiti kita berkali-kali hingga sekarang. Dan dia selalu memimpikan kita ya di bawah alam sadarnya. Kita lihat perasaannya dia ke kita selama ini ya, situasinya dia saat ini ya, situasinya dia saat ini. Ya, dia sedang memulai kehidupan baru ya, dengan orang baru ya. Di sini memulai kehidupan baru dengan orang baru, tapi sia-sia. Kita lihat lagi. Ini jelas banget ya. Dia memulai kehidupan baru dengan orang baru, dengan harapan dia mencapai sesuatu apa yang dia inginkan, terutama tentang keuangan ya, kestabilan. Tapi di sini dia juga hanya fisik aja ya, di sini menginginkan fisik dan dia ternyata sia-sia di sini. Dia juga ingin banget memulai sesuatu yang baru dengan kita, tapi dia tahu ya, ini sudah banyak kekalahan yang dia rasakan. Makanya dia hanya bisa memendam perasaan di bawah alam sadarnya dia. Karena ya dia coba memperjuangkan dengan keegoannya. Jadi dia ini memulai sesuatu dua-duanya. Ingin memulai hubungan yang baru dengan kamu dan juga dengan orang lain. Ini bisa. Nah, ini membuat dia menjadi seseorang yang sia-sia karena dia ya tidak ada komunikasi juga sama kamu. Dia juga sama dengan orang baru. Pada akhirnya ya dia meninggalkan hubungan dan memperlakukan kamu dengan egonya dia. Dan dia juga selalu berdiri dengan logikanya dia. Ya, dia tidak memakai perasaan. Di sini yang membuat dia ya apa ya, kalau dibilang scammer ya bisa aja sih, karena dia selalu ingin mendapatkan apa yang dia inginkan. Ya pada akhirnya dia coba memberanikan diri dari cara ininya ya, dari cara feedbacknya dia untuk bisa kembali sama kamu di sini. Karena dia melihat kamu sudah
memaafkan dia, dan dia merasa kalian adalah soulmate-nya dia, dan dia juga merasa kalah ya dalam keberaniannya kamu, karena kamu di sini sudah bisa menjadi seseorang yang mempunyai planning tentang masa depan, terutama spiritual. Di sini kamu juga menjadi seseorang yang percaya diri dan energetik, bahkan juga menjadi seseorang yang motherhood ya di sini. Dan dia memberanikan diri untuk bisa komunikasi lagi sama kamu. Kenapa? Karena kamu orangnya cepat pemaaf dan pelupa, yang melupakan sesuatu. Karena di sini dia orangnya masih memantau kamu ya, tuh, masih memantau kamu gimana caranya bisa kembali sama kamu di sini. Ya, ini caranya dia. Gimana caranya bisa kembali sama kamu? Dia mempelajari untuk kembali sama kamu tuh dari kisah masa lalu, karena dia ingin adanya proposal ke kamu di sini, ya. Jadi ya situasinya dia ini dua-duanya sia-sia ya. Sama yang baru nggak bahagia, sama kamu juga nggak bahagia. Tapi ternyata dia menyadari gitu loh, menyadari kalau kalianlah yang terbaik gitu loh. Sini yang kulihat ya, karena dia berharap dua-duanya sih ya. Dia ego banget, ingin memenangkan segala apapun dengan caranya. Dan ini forgiveness ya, kalian memaafkan dia. Makanya dia ternyata salah menilai tentang hubungannya bersama kalian, dan dia sangat merindukan kalian ya, karena kalian adalah soulmate ataupun twin flame-nya dia yang sesungguhnya gitu ya. Kita lihat tentang tindakannya dia ke kamu yang akan datang. Tindakannya dia ya ke kamu yang akan datang. Oke, tindakannya dia ke kamu yang akan datang ya. Yang aku lihat di sini, dia mau ini ya, mau bergerak ke kamu, dan dia juga coba untuk healing kembali, reconciliation sama kamu dengan tidak sabarnya, karena dia merindukan kamu ya. Dreaming, you always into my dream every night. Dan ya dia coba mengobrol janjinya lagi ya, mengobrol kata-katanya lagi di sini, karena ada temperance-nya in the balance ya. Jadi ya ada suatu perpisahan di antara kalian ya. Ini membuat dia menyadari kalau kalianlah yang layak dapat komitmen lebih baik lagi levelnya. Dan juga di sini dia juga menjadi arogans ya. Dia menyadari ya, dia banyak berpikir, dia juga
banyak ketakutan tentang isu yang dia lakukan, karena selama ini dia ada perselingkuhan ya dengan orang baru, dan dia coba untuk bisa moving forward, move on, dan datang ke kamu untuk reconciliation di sini. Ini yang membuat dia merindukan, memikirkan kamu, dan juga dia sangat-sangat menyendiri ya, dalam harapannya dia bisa komitmen lagi sama kamu, karena dia sudah berpikir kamu itu sebagai seseorang yang penuh spiritual, penuh kemewahan, kesuksesan dalam karir, dan juga planning dalam masa depan. Di sini aku lihat dia pengen move on dari orang baru ya. Di sini dia ingin move on dari orang baru, dan dia ingin kembali. Dia merasakan kalian adalah hubungan spiritual, yang mana hubungan twin flame penuh dengan koneksi ya dari Tuhan, penuh dengan long term, dan juga penuh dengan pembelajaran satu sama lain di sini. Dan yang aku lihat, dia benar-benar ingin union sama kalian, dan dia ingin sharing lagi ya tentang komitmen, tentang janjinya, tentang reconciliation-nya, karena apa yang dia kejar selama ini ya, dia meninggalkan kebahagiaan dia sendiri gitu loh, karena dia selalu menginginkan semua hal ini, membuat dia memberanikan diri mengobrol dirinya untuk semua orang ya. Tapi ternyata apa yang dia takutkan yaitu ketika dia meninggalkan kamu, kamu lebih kuat ternyata di sini. Ya, apa yang dia takutkan tentang kamu lebih sukses, lebih kuat, lebih mewah, lebih sukses, itu terbukti. Ini membuat dia menyadari banget banyak isu dalam dirinya, dia lelah, dan dia juga coba untuk melindungi dirinya dalam kesendirian untuk healing, untuk menerima dan memaafkan juga dirinya sendiri. Karena di sini dia akan coba menjujurkan walaupun sulit ya. Di sini yang kulihat banyak rasa ketekanan dalam dirinya untuk kejujuran, tapi dia akan coba untuk memulai sesuatu yang baru dan memberikan kabar dengan kamu dengan optimis, tapi dengan cara immature di sini ya. Ini tindakannya dia. Dan yang kulihat memang dia berharap banget ya, tadinya bisa dari kamu dan juga dengan orang baru di sini ya, untuk adanya komitmen, tapi ternyata sia-sia yang aku rasakan. Kenapa? Ya karena dia kan orangnya tidak sabaran, dan dia juga kan orangnya selalu tidak bisa tutup poin ya, orangnya nggak beranikan selangsung gitu, dan dia juga orangnya nggak berpikir jernih dalam memilih, sehingga apa yang dia pilih selalu salah. Dan dia juga nggak bisa seimbang dalam keadaan, bahkan yang aku lihat dia juga sangat kekurangan dalam berpikir ya. Jadi dia tuh tidak memandang luas dalam sebuah hubungan, dan dia hanya ingin senang-senang aja, ingin kenikmatan aja, tidak mau kesulitan, tidak mau kesengsaraan. Kan nggak bisa, hidup itu kan berpasangan, baik dan buruk, susah dan senang ya. Jadi di sini aku lihat memang dia menjadi antagonis ya, setelah melihat kamu lebih sukses, lebih bisa berdiri sendiri tanpa dia. Ini membuat dia ya ingin move on ke kamu, ia ingin adanya pergerakan, ingin memaafkan dirinya sendiri juga, dan ingin kembali lagi ya ke dalam hubungan twin flame ini. Ini yang dia inginkan ya, dan dia coba untuk harapannya dia adalah bisa reconciliation, satu tujuan dalam komitmen lagi dengan kamu. Tapi memang butuh waktu di sini. Dia coba untuk healing ya dalam dirinya. So tindakannya lah ya, dia coba untuk datang ke kamu ya di sini, dan dia juga merasa menyadari kalau dia immature,
yang membuat dia terkadang berani bertindak gegabah, yaitu mengobrol dirinya untuk kesenangan dirinya, ya. Tapi ternyata dia juga menjadi orang yang antagonis ketika dia inginkan hal sesuatu yang membuat dia bahagia, dia ingin memiliki semuanya. Pada akhirnya juga dia juga menjadi orang yang arogan ketika tahu kalian lebih kuat, lebih power, lebih sukses dari dia. Ya. So kita lihat dari wisdomnya ya. Jadi don't worry, jangan khawatir. Dia cinta kalian banget. Ya, cinta ketika dia gagal dengan orang baru setelah dia meninggalkan kalian ya. Dan ternyata kalian lebih kuat dan lebih berani berdiri sendiri tanpa dia. Spiritual maturity, mature, perjalanan twin flames yang mana ada pembayaran karma ya di sini untuk menuju kesuksesan. Bentar guys. Jadi di sini ada pembelajaran buat dia ya. Dia coba untuk healing saat ini dan berpikir tentang spiritual untuk lebih dewasa lagi. Healing buat dia. Dan di sini dia juga, ini kamu ya. Dia berharap banget nih ya bisa menaiki perjalanan spiritual bersama kamu, karena dia melihat kalian ini Mother the Earth dan juga Queen of Wands, eksotik, keberanian dan juga kuat ya dalam menghadapi segala rintangan di sini. Unplug from mass consequence ya, di bawah terbukanya pesan dari alam bawah sadar ya di sini. Jadi dia terkoneksi karena kalian melakukan spiritual dan kalian menerima ya dari antagonisnya dia, kekejamannya dia kalian terima. Ini membuat dia menyadari apa yang dia lakukan adalah salah. Dia selalu menduakan dan membandingkan kalian, bahkan dia juga mengobrol dirinya dengan orang lain. Dia menyadari kalian selalu menerima dan selalu memaafkan di sini ya. Jadi ini ada awakening spiritual sangat-sangat dalam ya, karena ada pembelajaran buat dia yang aku lihat. Ending and beginnings, exactly. Oke, ending dan beginnings ya, yang mana dia ingin memulai kembali ya, hubungan dia ingin kembali sama kamu. Ini 5 ya, yang mana dia meninggalkan kamu demi orang baru, tapi ternyata dia meninggalkan orang baru demi kamu kembali lagi karena kamu sudah spiritual, sudah kuat di sini, dan dia ingin adanya reconciliation sama kamu ya, yang aku lihat yang aku lihat seperti itu. Dan unplug mass consequence, jadi di bawah alam sadar ini ya, dia baru menyadari terbukanya alam bawah sadarnya itu ketika kalian sudah bisa spiritual dan beranikan diri berdiri sendiri tanpa dia. Dan dia banyak ketakutan ya ketika dia menyadari dia telah berantagonis tindakannya dengan kalian, tapi kalian terima. Ya, jadi dia takut banget nih, takut kalian juga ada orang lain ya, komitmen, karena kalian di sini ya sudah bisa tanpa dia gitu ya. Dan dia juga sangat-sangat tidak sabaran. Dream journal, wow, dia menginginkan jurnal dengan kalian ya, mimpi, dreaming ya, dreaming, mimpi ya, dream. You always into my dreams in every night ya, di sini. Jadi dia memimpikan kalian nih
yang melalui spiritual, dan juga ada pembayaran karma di sini karena ada kebangkitan awakening, sehingga dia menjadi orang yang arogan, ya, tidak sabaran untuk kembali dengan kalian, tapi dia banyak ketakutan dan dia selalu bermimpi tentang kalian. Oke, so guys, aku harap ini bisa resonate buat kamu yang pile nomor 1. Jadi kamu santai aja, balik nggak balik, biarkan saja. Insya Allah ini menjadi nyata 90% readingan aku. Jangan khawatir, dia tetap mencintai kamu dan dia ingin sesuatu yang baru. Ending and beginnings, the old must be released so that the new can enter. Jadi dia tahu orang baru ini tidak membahagiakan dia dan dia sia-sia. Oke, so kuatkan diri kalian untuk selalu spiritual, menjadi orang yang dewasa, ya, dan juga berkomitmen dalam diri kalian kepada Tuhan. Oke, so guys, thank you so much for anybody who already watching my channel. Kita lanjut ke nomor 2. Oke, guys, kita lanjut yang nomor 2 ya. Kita lanjut yang nomor 2. Apa kabar kalian? Oke, kita lihat ya. Di bawah alam sadarnya dia, Oke, di sini better we take on path. I know I cause a pain temporary and maybe what I do is wrong, but my feelings for you are real. Dia tahu ya, kalau dia memberikan luka sama kalian, walaupun hanya sementara, tetap itu sakit. Dan dia tahu ya, perasaannya dia sama kamu tuh sebenarnya benar-benar cinta. Tapi memang saat ini lebih baik kita ambil langkah sendiri-sendiri, ya, kata dia. Wish I listening you before about who they are. For surely I know losing you, I know losing all I had. Jadi dia berharap banget ya, waktu itu dia mendengarkan kalian, pastinya dia tidak akan kehilangan kalian, tidak kehilangan segalanya, karena ternyata orang yang dia kejar itu tidaklah baik. Time will tell how big you love me. Ya, dia hanya menunggu waktu untuk membuktikan seberapa besar cintanya kalian ke dia. Tapi dia juga banyak penyesalan ya, karena dia tahu telah memberikan luka dengan kalian. I just not ready yet. Ya, dia belum siap ya. Belum siap untuk adanya komitmen di sini. Ya, kita lihat. Clarity, makanya dia belum bisa memberikan jawaban. Ya, karena in the reverse dia belum bisa memberikan jawaban karena dia belum siap sama kalian, belum mau adanya komitmen atau juga menjelaskan. Tapi dia sangat berharap ya, kalau saat itu dia mendengarkan kalian. Oke. Sebentar guys. Pakai kartu lain. Situasinya dia saat ini. Ten of Wands, the Moon, Two of Swords, the Temperance, Six of Cups, and the Ten of Coins. Ya, jadi situasinya dia ya saat ini, dia banyak ketakutan dan kesulitan ya dalam menghadapi topengnya dia sendiri, karena dia belum siap. Banyak ketakutan pada dirinya untuk bisa healing, dan juga dia harus melawan rasa takutnya untuk bisa sembuh, karena dia ingin kembali sebenarnya, masih mengingat kamu di sini yang aku lihat ya situasinya. Dan dia coba mengimbangi, coba untuk berdamai dengan dirinya, dengan ketakutannya, karena yang aku lihat dia banyak tertekan ya
dari gosip, kegelapan, bahkan juga topeng yang dia pakai selama ini yang membuat dia menjadi orang yang tidak bisa memilih salah satu. Bahkan dia juga menjadi seseorang yang selalu membelakangi masalah, dan di sini dia juga takut untuk menghadapi kenyataan, ya, terutama dalam healing, berdamai dengan kamu di sini, ya, karena dia memang belum siap ya menjelaskan sesuatunya di sini. Dan 10 of coins, 9 of coins, 8 of cups, the empress. Jadi gini, dia memang berharap banget ya untuk bisa kembali seperti dulu. Ini harapannya dia. Dan dia berharap untuk bisa union dengan kalian, dan dia juga berharap banget bisa kembali ke masa lalu penuh dengan kebahagiaan. Tapi memang dia banyak kesulitan ya, banyak kehilangan fokusnya dia, karena dia selalu diiringi dengan kegelapan, keilusiannya dia, dan dia juga takut akan kenyataan, karena ya apa yang kalian bilang tentang orang yang bersama dia itu tidak baik menjadi nyata. Ini membuat dia takut dengan kenyataan, terutama ketika berdamai dengan kisah masa lalu dengan kamu, karena dia belum siap untuk kembali dengan kamu, karena dia belum kuat untuk bisa menjelaskan, ya, makanya hanya waktu yang bisa membuktikan seberapa besar cintanya kamu ke dia, ya, di sini. Karena ya dia sulit untuk menghilangkan ketakutannya ya. Dia selalu ada dua pilihan, bahkan juga dia selalu mereject perasaannya dia sendiri di sini. Dan dia selalu banyak permasalahan ya dari topeng-topengnya dia, bahkan juga dari ilmu hitam. Wow, sorry guys, karena ada the moon ya, kegelapan. Jadi ada efek juga ya, entah dia atau orang barunya yang memakai topeng ini membuat dia sulit ya untuk mendapatkan kenyataannya bagaimana, karena dia juga orangnya ini ya, tidak memakai perasaan, hanya memakai pikiran ya dalam menghadapi segala ujian, tidak memakai empati, sehingga ya dia banyak kesulitan. Bahkan setiap hubungan dia garantikan yaitu selalu dijadikan cadangan. Kita lihat tindakannya dia selanjutnya ke kamu bagaimana. The High Priestess, wow, yellow ya. Queen of Wands, Three of Cups, the Tower, Knight of Coin, and the Fool. Ini orang gak mau action ya, selalu stagnan, dan dia coba untuk ya pasrah aja dengan impiannya dia, karena dia orangnya juga masih menikmati kebebasan, dan dia juga orangnya selalu menggantung impian, harapan ya di sini. Jadi ketika dia punya impiannya selalu digantung, dia pun selalu memberikan menggantungkan impian orang. Jadi dia memberikan harapan ke kamu, terus nggak dijadikan action, karena dia belum siap, karena dia tidak mau terikat, dia ingin bebas ya. Tindakannya dia ke kamu, the High Priestess, the Queen of Wands, Three of Cups, the Tower, and Knight of Coins. Hati-hati ya, dia masih berhubungan dengan orang ketiga ya di sini, masih ada
karena secara diam-diam ya dia akan datang sih coba untuk dengan spiritual dengan kalian, karena kalian juga di sini spiritual ya, dan coba untuk union tapi ternyata hancur ya, karena ada orang ketiga terus dihadirkan oleh dia ya, karena dia kan orangnya nggak mau terikat, dan dia coba untuk datang lagi perlahan demi perlahan tapi lambat banget untuk memperbaiki hubungan dengan kalian. Dan di sini yang membuat dia sulit banget ya untuk healing, sulit, banyak permasalahan tentang rahasianya dia dari orang ketiga, sehingga ya dia banyak ketakutan ketika komunikasi ataupun datang ke kamu. Dia juga memakai topeng ketika dia datang ke kamu, karena kamu orangnya pemaaf di sini, spiritual, dan dia tidak berani menghadapi kenyataan ya tentang perselingkuhannya dia, karena kalaupun dia hadapi otomatis ya healingnya dia hancur. Jadi gini, dia merasa healingnya itu yaitu dengan berselingkuh lagi, karena dengan cara itu dia menikmati kehidupan dengan topengnya, tapi ternyata topengnya itu membuat dia banyak kesulitan dalam meraih intuisinya dia sendiri. Bahkan dia juga ngeblok untuk bisa kembali sama kamu. Ini bisa perasaannya karena dia belum ready sama kamu, jadi dia masih mengimbangi antara kembali atau tidak sama kamu ya, karena dia masih mengenang masih, tapi dia ngeblok dirinya. Di sini dia juga takut menghadapi kenyataan yaitu perselingkuhannya dia. Dan di sini aku lihat dia juga banyak kesulitan untuk spiritual, karena ya dia banyak ilusi ya, karena the moon sama the Queen of Wands, dia nggak stabil ya untuk bisa menjujurkan dirinya, walaupun dia tahu kamu pasti memaafkan dia. Dan di sini dia juga tidak menerima ketakutannya dia tentang perselingkuhan. Dia takut kamu selingkuh lagi di sini ya. Di sini membuat dia tidak terima dengan kenyataan, dan healingnya dia hancur ya, tapi dia ingin kembali lagi sama kamu perlahan demi perlahan. Di sini yang aku lihat, tapi lambat banget, energinya lambat sekali. Dan sini membuat kamu ya merasa digantung harapannya sama dia, impiannya sama dia, hayalannya sama dia ya. Karena kenapa? Karena dia selalu ingin kebebasan, tidak mau terikat. Di sini yang kulihat juga dia banyak kesulitan untuk memaafkan, rasa takut dirinya dia di sini ya. Dan dia juga ngeblok kesuksesannya dia. Dia coba banyak masalah yang kulihat ya, karena dia ngeblok kesuksesannya dia sendiri, kehancurannya dia untuk kembali sama kamu. Karena ya dia orangnya kan selalu mengandalkan kamu itu sebagai cadangan. Jadi dia sulit banget untuk bisa menjujurkan dirinya, terutama untuk menjelaskan dia sulit ya. Dan kenapa ya? Karena yang aku bilang tadi ya, dia selalu dibutakan dengan ketakutannya dia, dan dia juga mereject tentang keberanian ya. Di sini pada akhirnya dia ngeblok perasaannya ke kalian. Akhirnya banyaknya kehancuran dalam hubungan twin flame ini. Dan di sini dia juga mengikuti intuisi sebenarnya ya untuk bisa union sama kamu nantinya. Tapi memang dia harus healing dulu, berdamai dulu dengan adanya perselingkuhan dan topengnya dia selama ini. Dia harus bisa memperbaiki dari apa yang dia mulai, dia akhiri. Tapi memang semua butuh kesabaran, butuh kestabilan, dan butuh juga kesetiaan di sini. Energinya lambat banget guys di sini yang kulihat ya, kalau dia mau kembali sama kamu, karena dia selalu memakai topeng ya tentang orang ketiga. Dia pun selalu ada rahasia dengan tripartinya, tapi dia juga coba untuk kembali sama kamu karena ingin stabil
ya tentang keuangan di sini sama kamu. Love, ya, Twin Flames, ya dia mencintai kamu banget ya di sini, bisa kelihatan ya, dia mencintai kamu, tapi memang hubungan ini worthless ya, dimana yin and yang, ya, yin and yang, dimana kamu berarti untuk dia dan kamu juga harus memperhatikan diri kamu kalau kamu ini sangat berarti, ya. Jadi dia mencintai kamu tapi dia juga ngebelakangi kamu di sini, ya. Dia mencintai tapi ngebelakangi. Jadi dia belum siap untuk komitmen. Ini feeling aku ya. Dia butuh waktu mengimbangi dan berdamai dengan ketakutannya dia dari perselingkuhan yang selama ini dia masih rahasiakan dengan orang ketiganya. Yang aku lihat seperti itu, ya. Dan dia memang banyak kesulitan ya dengan orang ketiganya di sini, makanya dia bilang dia banyak kehilangan, ya kan? Makanya dia fokus apa yang hilang dalam dirinya, dan dia juga sulit untuk healing, ya, karena banyak rasa ketakutan ketika melihat kalian sudah bisa berdiri sendiri tanpa dia. Star Child, ya, dia butuh healing sebenarnya. Ya, butuh pertolongan sini yang aku lihat, tapi memang banyak sekali kesulitan, ya. Dia hanya menunggu waktu untuk bisa membuktikan karena dia belum siap untuk komitmen, ya. Di sini Star Child, jadi memang apa yang dia genggam, kan kalau air digenggam begini luntur ya, jatuh. Jadi apa yang dia genggam itu ya tidak bisa gitu loh, karena dirinya pun masih banyak ketakutan ya di sini, masih banyak ketakutan, masih banyak kelelahan. Topengnya dia, ya, dia belum mau membuka topengnya dia, belum siap. Dan dia memang belum bisa menjelaskan ke kamu keadaannya dia, situasinya dia di sini, ya. Past life, yes, twin flame, ya. This is situation involve your past life memories, ya. Twin flames, twin flames, twin flames, ya, di sini. Jadi ya, ini adalah kisah kalian di masa lalu ya, masa kontraknya kalian, dan dia juga masih belum bisa healing karena banyak ketakutan dirinya untuk ngebuka topengnya dia, terutama ketika reuni sama kamu, pastinya harus ngebuka siapa dirinya dia, dan dia belum siap untuk healing karena healing itu akan melalui kehancuran ya di sini, tapi dia akan datang ke kalian perlahan demi perlahan, tapi memang semua butuh waktu ya di sini yang aku lihat, karena dia masih ngeblok ya perasaannya ke kamu, karena dia masih sibuk ngeblok juga union untuk kamu, karena dia belum siap untuk komitmen, belum siap untuk menjelaskan. Be still, ya, dia masih, ini hangman ya kalau aku bilang, ya, dia masih seperti itu ya, masih seperti siapa dirinya dia saat ini, karena dia belum sanggup untuk menjelaskan dan menyembuhkan dirinya ke kalian. Dan yang aku lihat juga dia akan datang ke kalian pelan-pelan, tapi memang semua butuh proses, karena dia harus, ketika dia mendapati kehancuran ya dari orang ketiganya ini, karena dia kan selalu banyak ketakutan dalam dirinya, sehingga apa yang dia takutkan ya tentang perselingkuhan, dia takut diselingkuhi lagi karena dia berselingkuh, otomatis apa yang dia takuti akan menjadi kenyataan, yaitu berselingkuh. Jadi ya, dia kan datang ketika dia sudah hancur ya tentang logikanya dia ya, karena kan dia tidak memakai hati, hanya memakai pikiran, apa yang dia mau, apa yang dia inginkan, sehingga apa yang dia blok, yang ditutupi
topengnya dari kamu, itu akan hancur sendiri. Sehingga ya dia ingin kembali mengingat lagi memori sama kamu. Makanya dia berharap sekali dia mendengarkan kamu dulu. Tapi memang dia belum siap untuk kembali sama kamu. Dan Be Still ini ya akan selalu seperti ini ya, karena dia orangnya pasif, lama banget nih yang kulihat ya, lama untuk kembali, lama untuk memperbaiki, ada rasa ingin kembali tapi ya lama sekali. Dan ini past life ya. Six of Cups, kalian memang adalah pasangan di masa lalu. Dan Twin Flame di sini penuh dengan memori. Ini membuat dia merasa bersalah ya di dalam kehidupannya dia, karena dia selalu membandingkan, selalu mengkhianati hubungan dia sama kalian ya, cintanya sama kalian. So ya ini sangat-sangat tidak mengenakan karena dia belum siap ya, jadi jangan dipaksa. Star Child, jadi sini dia memang coba untuk mencari dirinya sendiri. Dia seperti anak kecil, immature ya, seperti yang aku bilang tadi, dia masih immature, childish. Kalau yang aku bilang di sini childish, the fool, karena dia masih ingin bermain-main, masih ingin kebebasan, dia merasa nggak bersalah di sini ya. So untuk yang nomor 2, sorry to say ya, dia masih bermain di dalam permainannya dia, dan dia belum siap untuk menjelaskan ke kamu. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Kita lanjut ya dengan di bawah alam sadarnya dia dulu ya. Wow. Oke, di sini ada better we take on pet nih, sama kayak nomor 2 ya, padahal sudah di shuffle. I know I cause pain temporary and maybe what I do is wrong, but my feeling for you are real. Jadi dia tahu dia telah menyakiti kalian sesaat ya, tapi tetap aja sakit hati karena luka tetaplah luka ya di sini. Dan yang kulihat ya memang lebih baik kita mengambil langkah masing-masing ya untuk menghadapi kehidupan. Kita lihat di bawah alam sadar. Let we start again. Our love more deeper and unconditional love from right now. Ya, dia pengen memulai sesuatu yang baru lagi dengan kalian, lebih dalam lagi cintanya, lebih tulus lagi dimulai dari sekarang. Itu di dalam pikiran alam bawah sadarnya dia. A feeling depression, ya dia stres ya, depresi, dan ini membuat dia banyak ketakutan dalam dirinya. Bahkan dia juga berharap sekali ya ingin bisa kembali lagi sama kalian, tapi dia tahu dia telah memberikan luka kepada kalian, tapi dia pengen kalian menyadari, pengennya kalian tahu perasaannya dengan kalian itu adalah nyata ya. They are only give my life all is shit. I hate them. Jadi ya orang-orang yang dia coba untuk jalani saat ini tidak baik ya, orang-orang sekelilingnya dia, dan mereka hanya memberikan nasib buruk untuk dia. Dia mendapati kesialan dari orang-orang yang selama ini sama dia. Ini nggak bagus juga ya, dari 1 sampai 3 ya, semuanya nggak bagus ya tentang orang ketiganya. Ini banyak penyesalan, depresi. Ini membuat dia menyadari kalau ya kita harus mulai lagi dari awal, tapi memang saat ini aku telah memberikan luka sama kamu ya. Dia bangga sih sama kamu ya, karena dia selalu dianggapnya raja ataupun ratu di dalam kehidupannya kalian, sehingga dia mau mengambil jalan masing-masing dulu ya,
untuk bisa menghindari dan menyembuhkan lukanya dia ke kalian. Kita lihat di bawah misalnya jumping on you. Iya, di sini dia benar-benar ingin banget lompat ke kamu ya, ingin buru-buru datang ke kamu karena dia depresi, dia stres karena orang-orang yang dia anggap sebagai angel, sebagai keberuntungan hanya memberikan kesialan untuk dia. Ya, kita lihat situasinya dia saat ini. Ya, dia nggak independen ya, dia kodependensi dan dia selalu situasinya selalu dibohongi, dan juga yang aku lihat di sini menjadi seseorang yang penuh banyak masalah ya, dia banyak musuh, situasinya kesendirian, dan juga topengnya terbuka ya di sini situasinya guys. Wow, dia terhianati ya dari spiritualnya ya. Jadi dia karena kan ini Knight of Cups ya, memberikan perasaannya dia dan dia coba untuk healing, tapi ternyata healingnya itu ending. Kenapa? Karena dia terhianati ya situasinya, karena ada perubahan, ada seseorang yang mengkhianati dia dan memakai topeng, karena dia juga topengnya sudah terbuka ya secara spiritual, dan dia berharap banget ya ingin mengendingkan topengnya, tapi ternyata setelah dia terbuka topengnya dengan orang-orang yang sekitarnya, atau nih orang-orang sekitarnya dia terbuka topengnya ya, dia berharap ya bisa reconciliation sama kalian, tapi ternyata ending harapannya. Kenapa? Karena dia dijahati lagi oleh orang-orang sekitarnya dia, makanya dia ingin jumping ke kalian, dia ingin memulai lagi dengan kamu ya di sini. Karena dia merasa depresi ya, stres, dia merasa terhianati, dan dimana dia sudah ending cita-citanya ya di sini. Ini juga bisa harapannya ya, dia ditinggalkan oleh orang-orang yang dia kejar selama ini, karena the Queen of Swords ini adalah in the reverse ya, tidak memaafkan tentang perselingkuhan. Kayaknya dia diselingkuhin lagi deh sama orang ketiganya. Pengkhianatan. The Queen of Swords in the reverse ini seseorang yang tidak ada komunikasi ya dengan kamu, dengan orang ketiganya juga, makanya dia ingin jumping ke kamu ya, ingin memulai lagi sesuatunya yang baru. Kan sini banyak kebohongannya dari perjalanan spiritualnya dia, dan terbongkar topengnya masing-masing di sini. Yang aku lihat, kita lihat tindakannya dia ke kamu yang akan datang. The Moon. Sorry ya guys, aku majuin dikit karena kartunya besar. Okay. The Moon. The World, World Sword, and the Sun. The Lovers, the Wheel of Fortune, the Strength, Four of Pentacles. Ya, dia nggak bisa lupain kamu ya. Dia masih stagnan dalam hubungan twin flame ini, karena dia merasa kamu sudah ditakdirkan Angel of Destiny ya, dan Angel of Courage and the Control ya di sini. Jadi dia belum bisa melupakan kamu, belum bisa, dan dia merasa kamu adalah soulmate-nya dia. Dia merasa kamu adalah takdirnya dia di sini, dan tindakannya dia ke kamu yang akan datang. Ya, dia ingin mengendingkan
impiannya dia ya, dia menyadari sih sebenarnya dia coba healing sini, energi healing ya, karena dia depresi, stres, karena orang-orang sekitarnya dia mengkhianati. Tapi dia juga menyadari dia mengkhianati hubungan twin flame-nya kalian di sini, maka dia lelah ya. Dia berpikir banget tentang harapannya dia yang aku lihat, karena di sini ya impiannya dia itu terhianati dari orang ketiganya juga, karena dia selalu berhalusinasi dan hidup dalam ilusi, bahkan juga selalu memakai topeng dalam kehidupannya dia. Ini yang membuat dia ya banyak kegagalan ya, dan dia juga menjadi hampa dalam kebahagiaannya dia di sini yang aku lihat. Sorry ya guys, sebentar. Ya, jadi di sini tindakannya dia ya, dia banyak kepalsuan ya dalam dirinya, dan juga orang-orang sekitarnya dia tuh sudah terbongkar topengnya masing-masing. Bahkan juga mereka menjadi orang yang sangat-sangat ini ya, tidak ada empati. Bahkan juga mereka, dia dan orang-orang sekitarnya ini situasinya sangat-sangat tidak mengenakan, karena dia coba untuk healing, tapi ternyata terhianati dari orang-orang sekitarnya dia, sehingga ya dia lelah dalam healingnya. Dia coba nih healing loh ya, healing ya di sini. Dan ya dia ingin banget ya, ibaratnya dia pengen lompat ke kamu, ingin ngasih tahu perasaannya dia tuh depresi banget, dia ingin mulai lagi sesuatu yang baru sama kamu. Tapi memang dia tahu ya, di sini dia menyadari ya kalau dia tuh ya sudah membuat kesalahan. Dan di sini dia juga tindakannya ke kamu ya, dia sebenarnya ingin mengendingkan gosip dan memulai sesuatu yang baru. Terutama dia mulai kembali untuk healing lagi, karena dia ingin union sama kamu, karena dia merasa kamu adalah twin flame-nya dia. Dan di sini yang aku rasakan memang dia ingin mengendingkan topengnya dia ya, dan ingin traveling dan memulai sesuatu yang baru. Kalau bilang sih ya, new beginning lagi dalam kehidupannya dia, karena dia menyadari dan dia juga lelah ya dalam topengnya dia. Dia ingin union, ingin adanya komitmen sama kamu di sini. Dan yang aku lihat di dalam kehidupannya dia banyak sekali gosip ya, terutama dengan orang-orang sekitarnya dia yang dia anggap adalah orang baik ya, dan dia tidak mendengarkan kalian. Jadi dia terhianati lagi dari topengnya mereka, karena dia memakai topeng juga. Ini membuat dia ingin mengendingkan cara dia memberikan cinta pada orang lain, sehingga dia berharap untuk bisa healing dalam kehidupannya, karena dia merasa ya happy-nya dia, kebahagiaannya itu ending ya. Kenapa? Ya karena dia mengkhianati dan terkhianati dalam perjalanan twin flames di sini. Dan yang aku lihat di sini dia juga ingin mengendingkan gosip-gosip yang beredar, karena dia banyak ketakutan dan lelah dari ini ya, pesimisnya dia. Bahkan juga dia menjadi orang yang tidak baik, banyak pengkhianatan yang dia lakukan. Dia ingin memulai kehidupan baru dengan harapan baru, yaitu dengan kebahagiaannya dia. Jadi gini, dia tuh ingin mengendingkan hubungan yang tidak baik ya, tapi dia harapannya terkhianati lagi, yaitu dari orang-orang sekitarnya dia. Jadi dia pengen mengendingkan sesuatu yang buruk, dia dijahati dulu gitu loh ya, karena ini menguji tentang pembayaran karma ya, healing. Jadi gini, contoh kita dulunya buruk nih, kita pasti bukan orang baik dong, jujur kita pasti punya kesalahan, kita pasti punya kesilapan ya
dalam kehidupan kita, karena kita setelah habis sunat ya, untuk orang laki-laki dan perempuan setelah menstruasi, jangankan kita melakukan kejahatan dengan orang lain ya, terutama dengan Tuhan ya, dengan Allah gitu ya, kita nggak sholat aja udah dosa loh ya, pembayaran karma. Tapi kan kita masih melakukan itu ya, bahkan sampai sekarang pun kadang lupa gitu. Jadi ya intinya itu aja sih ya, kita jangan merasa kita paling suci, jangan merasa kita paling benar, terus dia menyakiti kita dengan orang ketiganya itu adalah keburukannya mereka semua. Jangan ya guys, jangan. Karena di sini kita juga harus menyadari loh, kita ini sudah banyak dosa, apalagi ketemu dengan dia itu kita sudah banyak pengalaman hidup ya, terutama ya seksual dengan orang-orang terdahulunya gitu loh. Kita nggak usah munak gitu dalam kehidupan, karena di sini dia pun merasa di mana dia ingin mengendingkan keburukannya dia terkhianati kebahagiaannya dia. Jadi dia mau union lagi dengan kalian, harapannya dia terkhianati lagi dengan orang-orang sekitarnya. Ini yang membuat dia banyak ketakutan untuk memberikan cintanya lagi ya di dalam healingnya dia, karena dia ya menyadari ya, dia juga lelah gitu loh dalam gosip yang beredar tentang percintaannya dia dengan orang lain, dan juga banyak kebohongan, kepalsuan dalam dia memberikan perasaan kepada orang lain dan kita. Dia juga menyadari sebenarnya gitu loh, dalam kesendiriannya dia coba untuk berdamai ya dalam kehampaan hidupnya. Walaupun kebahagiaan dia pun hampa sebenarnya gitu loh. Makanya dia ingin memulai sesuatu yang baru lagi nih dengan kalian, yaitu untuk komitmen lagi nantinya. Tapi intinya adalah ya kalian juga harus menyadari ya, kalau kalian juga ada ada unsur kesalahan juga gitu loh. Karena setiap hubungan pun bukan berarti kesalahan kita dengan berselingkuh ya. Berpikir negatif aja sebenarnya sudah salah gitu loh. Yang tadinya dia tidak lakukan jadi lakukan. Dan kalian juga harus bisa mengoreksi diri aja, karena dia coba untuk healingin di sini guys. Ya, coba untuk healing. Semakin kalian menyadari diri, semakin dia menyadari diri di sana, karena mirroring. Ya, jadi dimana kalian coba berbuat kebaikan, dia akan merasakan keburukannya. Kenapa? Karena kalian coba untuk menerima kenyataan, menerima sakitnya dari dia dengan jalan yang positif. Nah, dia akan menerima orang-orang yang tadinya dia anggap adalah seseorang yang membuat dia bahagia dengan cara tidak baik ya, meninggalkan kalian, itu akan berbalik lagi ke dia. Nah, semua tergantung dari dirinya dia, apa dia sanggup dengan jalan positif kah atau dengan kebohongan lagi. Ya, di sini yang kulihat seperti itu. Jadi berpikir positif aja dan belajar dewasa, yaitu menerima kenyataan. Jangan merasa kita ini paling suci, paling benar, terus kita sudah baik sama dia. Tapi kan sebelum sama dia, khusus kalian siapa gitu ya. Dan kalian juga banyak kesalahan kan, bukan hanya dengan dia tapi dengan Allah pastinya. Kita banyak membuat kebohongan gitu ya, yang tidak terlihat. Nah, karmanya itu adalah ketika kita menyayangi sesuatu, mencintai sesuatu, itu akan diuji, yaitu dengan kehilangan, dengan kerusakan, ya kehancuran. Apakah kalian akan kembali kepada Allah atau enggak gitu ya. Dalam positifnya aja, dia lelah sebenarnya, dalam harapannya itu lelah. Terutama ya kebahagiaan dia tuh sudah hampa. Kenapa? Karena dia menyadari dia sudah mengkhianati, memakai topeng dalam perjalanan Twin Flame, dan dia juga terkhianati dengan orang yang dia jalani saat ini ya. Kita lihat The Divine Masculine ya. Ya, ini maskulin ya. Jadi dia benar-benar coba untuk menguatkan dirinya agar tegar, agar kuat. Di sini dia ingin menjadi seseorang yang benar-benar bisa menghadapi segala ujian. Di sini yang kulihat ya. Dan ya dia sangat-sangat memakai topeng karena defend maskulin ya. Tidak mau terlihat lemah, pengennya terlihat kuat terus. Di sini yang kulihat. Trust in the plan. Ya, dia coba membuka hati, harapannya dia, tapi ternyata kepercayaannya dia
terhianati lagi oleh orang yang dia jalani saat ini. Dan dia ada trust in the plan, jadi dia sudah merencanakan, percaya dengan rencananya Tuhan sebenarnya di sini. Ya, makanya dia ingin membuka kembali transformation tentang happiness-nya dia, yaitu union dengan kalian, ya, di sini. Jadi kalian juga harus bisa memahami dia, ya, dan memaafkan dia di sini. Ya, karena di sini dia terbongkar semua gosip-gosip kegelapannya dia, ya. Sehingga dia ingin mengendingkan cara dia memberikan cinta, dan dia juga berharap dalam kesembuhannya adanya perubahan dalam kebahagiaannya dia, tapi ternyata dia selalu terhianati dan mengkhianati perjalanan Twin Flames. True love, Twin Flames, true love. The romance ringing in your heart have propelled the universe to deliver great love to you. Ya, Twin Flames. Ya, perjalanan itu saling percaya aja. Kalau memang kalian masih mencintai dia, ya udah percayakan aja gitu. Kalian juga harus bisa mengoreksi diri sendiri gitu, dan jalani. Ketika kalian sudah kembali sama dia, jangan kalian memakai topeng perasaan kalian. Kalau kalian masih merasakan luka di sini, ya. Jangan kalian memakai topeng, karena nanti yang ada kalian saling mengkhianati lagi, ujungnya menjadi dendam, pengkhianatan lagi, menjadi banyak trik, sneaky lagi, ya. Jangan. Jadi kalian juga harus benar-benar mengendingkan topeng kalian, kebohongannya kalian juga gitu, ya. Karena Divine Masculine di sini coba untuk percaya dengan perjalanan Twin Flames, ya. True love. Health check up, ya, dia coba untuk dia kayaknya sakit deh, ya, dalam kebahagiaannya dia nih, kesehatan, ya, karena the death ini bisa dengan sakit. Jadi ya, healthy check up, healing, ya, healing, kesembuhan, menyembuhkan, healing, ya, di sini dia sakit dan dia healthy check up, dia menyadari lelah, capek, ketakutan, dia coba untuk menyendiri, untuk mengendingkan kisah lama itu dengan mengecek dirinya sendiri terhadap ilahi, dan memulai sesuatu yang baru lagi, introspection dengan planning masa depannya dia mau bagaimana. Di sini yang aku lihat. Dan true love, ya, kalian memang cinta sejati, ya, memang diperuntukkan untuk bersama, tapi di sini dia berikan semua planningnya kepada ilahi, ya, the word, ya, di sini. Jadi dia menyadari semuanya akan kembali. Kalau the word kan dia bundar, ya, jadi bumi itu kan lingkaran, ya, bundar, jadi dia akan berbalik lagi. Jadi dia ya udah trust aja dengan ilahi, alam semesta, apapun yang terjadi dia terima, ya. Di sini yang aku lihat, karena the Divine Masculine di sini kan dia masih immature, kalau yang aku lihat, ya, masih menginginkan dan memberikan harapan dengan orang lain, tapi dia merasa depresi sekarang, ya, stres di sini. Kenapa? Karena banyak sekali kebohongan, topeng yang dia hadapi juga, dan topeng dia terbuka juga. Okay, so guys, thank you so much for anybody who already watching my channel. Don't forget to subscribe, likes, and comments channel aku, Lucky Tarot MS, and take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.